A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauman nawa mutasaffilun au murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatana jenab benaha wattaqi. Qala Abu Hanifah rahimahullahu li ashabihi azimu imakum wa wasi'u akmamakum wa innama qala dzalika li alla yustakhaffal bil ilmi wa ahlihi wa yanbaghi li talibil ilmi ayyuhasila. Lihat khawatir salah harkat fathah kasrohnya keliru. Wa yanbaghi li talibil ilmi ayyuhassila kitabil wasiyati allati katabaha Abu Hanifah li Yusufa ibni Khalid Simti rahmatullahi alaihi indar ruju'i ila ahlihi yajiduhu mayatlubuhu wa kana ustaduna asy-syekhul imam burhanul a'immati alayyu ibnu Abu Bakrin qaddasallahu ruhahul aziz amaroni bi kitabatihi indar ruju' ila baladi wa katabatuhu wala ubudda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minhu. Di sini yauman nawa ing dalem dino an-nawa kerusakan, hari yang rusak, maksudnya adalah orang yang rusak mutafassilun kelorot au murtaqi wong kang munggah wal kibriya utawi sifat keagungan. Ya, jadi manusia yang dikatakan rusak, ini punya sifat keagungan. Apa keagungan? Tidak tahu. Manusia yang dikatakan rusak itu punya sifat keagungan. Apa keagungan? Kalau saya ini nah, ya. Keagungan ini congkak, ada rasa lebih dengan yang lain, ada rasa lebih, yang lain lebih cantik, lebih kaya, lebih pede, lebih pintar, lebih pandai. Itu salah satu sifat keagungan. Mungkin sampean ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah. Mungkin ketika sholat begini, langsung ada orang adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampean yang lain berhenti sejenak mendengarkan adzan. Terus sampean tidak ikut seperti ini, langsung sholat ke masjid atau ke musola. Yang lain belum sholat, sampean sudah sholat, kan begitu. Yang lain belum sholat, sampean sudah sholat. Tapi ketika sampean sudah selesai sholat, hatinya itu ngomong dalam hatinya, saya ini sudah sholat, pasti saya ini lebih baik daripada orang yang ada di ruangan ini. Paham ya cerita saya ya? Keluarnya dari masjid, keluarnya dari musola, hatinya itu ngomong, dalam ruangan ini belum ada yang sholat. Yang sholat hanya hanya saya saja. Berarti yang lain ini lebih baik. Berarti saya ini lebih baik daripada yang lain. Bisa dipahami ya? Itu contoh orang keagungan. Orang seperti itu apa? Orang keagungan. Sifatnya barusan itu kemunduran, jelek. Ya sebenarnya orang yang tidak sholat pun juga tidak bagus, karena tidak sholatnya tidak tepat waktu. Tapi walaupun sholat, tapi kalau hatinya punya seperti itu tidak bagus juga.
Sama dengan itu dalam Al-Quran itu apa? Kuliah yul kafirun falusundi itu artinya celakalah bagi orang-orang yang sunat. Orang-orang yang bagaimana? Orang yang lalai dalam sholatnya. Sholatnya akan jam 12, jam setengah 12 sholat duhur, Allahu Akbar. Pada waktu duhur ditunda lagi. Nanti sholatnya nanti saya jam 1. Saya jam 1 nanti lagi saya jam 2. Itu lalai. Celakalah orang-orang yang sholat, yang begitu dalam Al-Quran itu. Orang yang bagaimana? Orang yang lalai dalam sholatnya. Itu orang yang sholat celaka. Apalagi yang tidak sholat. Apalagi yang sholatnya bolong-bolong. Yakin saya teman-teman di situ bolong-bolong. Entah subuhnya, entah duhurnya. Kalau duhurnya selama masuk sekolah mungkin masih mending. Tak mungkin bolong, kecuali pulang duluan. Pasti bolong-bolong. Itu orang yang sholat. Celakalah bagi orang-orang yang sholat dalam Al-Quran itu. Kan itu yang apa? Surat-surat apa itu? Kan jelas itu, Pak. Jadi celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang-orang yang bagaimana? Orang yang lalai dalam sholatnya. Apalagi yang tidak sholat. Apalagi sholatnya yang bolong-bolong. Apalagi yang sholatnya masih tidak karu-karuan. Ini perhatikan nih. Sampeyan kalau tidak sholat itu wajib, kecuali perempuan ketika haid. Laki-laki kalau sama merasa haid, tidak apa-apa tidak sholat. Jadi perempuan ketika haid tidak apa-apa, tidak sholat. Tapi selama itu cuma sakit, gak ada alasan untuk tidak sholat. Sakit seperti apapun sampean, sholat itu tetap wajib. Wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya wajib individu. Walaupun yang lain itu malah sudah melakukan sholat sama tetap wajib. Gak ada titipan-titipan sholat. Muslim sholat, titip saya Lim, sholat. Sampaikan kepada Allah, saya masih sibuk. Kecuali sholat jenazah. Itu namanya apa? Fardu kifayah. Sholat itu hak veto, hak mutlak yang diwajibkan kepada kita. Tidak ada ampunan walaupun sampai itu melahirkan. Tidak melahirkan ya. Walaupun sampean sakit, walaupun sampean menikah. Kadang-kadang menikah didandani dari jam 11 perempuan, jam 6 pagi sampai asar. Dosa itu ya. Didandani jam 6 pagi, persiapan mau berangkat ke rumahnya mempelai putra. Sampai asar dia kadang nggak turun karena pindah-pindah tempat duduk kursi kemantan itu. Dosanya besar itu. Ya. Kenapa? Meninggalkan sholat duhur. Kalau sholat tidak ada ampunan, semua orang, semua hamba, jangankan sampean, Rasulullah itu dijamin masuk surga oleh Allah. Rasulullah dijamin masuk surga, pasti sudah. Malaikat Jibril sudah ngomong, yang dijamin masuk surga oleh Allah sebelum wafat ini. Ya, jadi sebelum wafat, sebelum mati, sebelum meninggal, ini salah satu Rasulullah itu sudah dijamin beliau masuk surga. Sama dengan gini, Lim, sampai masuk surga, Lim. Begitu, Rasulullah itu begitu. Itu pun Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat. Wajib bagi semua hamba. Apalagi yang surganya belum ketemu. Tuh, wajib. Kadang-kadang sekarang kan ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku kiai, ustadz, orang alim, tapi tidak sholat. Itu hal yang fatal, perlu dipahami. Tadi malam saya mimpi ketemu malaikat Jibril, dan saya dikasih wahyu, tidak usah sholat. Gitu. Oh. Nah,
Banyak kan yang di berita-berita itu. Sholat itu sampai kapanpun itu adalah hal yang wajib. Sakit pun harus sholat sampean, kecuali sampean haid, nifas, melahirkan, wilada itu. Puasa apa? Puasa wajib diganti walaupun haid. Nah, kalau sholat tidak wajib diganti selama sampai haid. Haid itu hak fitrah seorang perempuan. Ya. Hah? Puasa. Wajib diganti. Kalau itu kan hukumnya sakit koma itu gimana ya? Katanya kalau orang sakit itu kan masih wajib sholat. Kalau orang koma itu gimana? Bukan di dalam Al-Quran sudah ada orang-orang yang wajib sholat, orang yang masih ingat. Kalau itu kan sudah lupa, sampai tidak wajib sholat. Kalau seorang lupa, orang bilang tidak wajib sholat itu. Makanya orang yang tak absen berarti artinya orang. Iya. Jadi kalau ada temennya sampai tidak sholat, ketemu, oh muslim tidak sholat. Muslim ini kok punya ciri-ciri orang nggak sholat kan begitu. Itu guyonannya orang pondokan begitu, guyonannya orang pesantren begitu. Jadi kalau orang nggak sholat, ya tinggal ngomong saja. Berarti muslim punya ciri-ciri hal-hal yang membolehkan untuk tidak sholat. Berarti orang itu orang ya gitu. Koma itu kan lupa, tak wajib sholat. Mati suri, bukan surinya yang mati. Mati suri itu mati beberapa hari lah mati. Selain itu wajib, nggak ada ampunan untuk sholat. Berarti kalau orang mati suri itu kalau bangun lagi itu udah apa dah sholat? Nggak apa-apa, kan lupa. Kalau hidup lagi? Iya, baru biasa sudah. Kita kira kalau udah mati suri itu gak sholat lagi. Gak apa-apa gak sholat lagi. Pokoknya wajibnya dalam sholat itu orang yang sadar, yang punya akal. Yang tidak punya akal tidak apa-apa tidak sholat. Mati suri, pikun, tidak wajib pikun. Terus apa lagi ya? Cuma menikah tidak termasuk ya. Menikah. Sehingga ini sampean kan belum menikah. Awas, hati-hati. Usahakan sekiranya nutupi waktu sholat ketika mau di kemanten itu. Kecuali suaminya sampean jauh, Surabaya, Madura. Ada kan? Istilah apa namanya? Jamak kosong. Boleh, tidak apa-apa. Walaupun dihambat kuripan jamak kosong di rumah. Itu namanya jamak kosong. Tapi kok gak apa-apa juga? Enggak, mau bodoh kan tidak boleh. Yang boleh dikodok itu orang yang tertidur dalam sebelum sholat, tertidur boleh dikodok. Tertidur kan lupa kan? Tapi bukan sengaja. Tidur dulu nanti saya bangun kodok tidak boleh begitu. Maksudnya tertidur. Tidurnya tidur sebentar nanti saya bangun. Tidak bangun sampai asar. Itu boleh dikodok. Kalau begini, buset capek banget saya. Nanti kodok betul deh kodok aja. Tidak boleh begitu. Yang dikodok itu apa? Hal-hal yang dorong, hal-hal yang mendesak. Contoh ke hutan terdesak sudah, pakaian semua kotor, tak bisa sudah, kodok boleh. Ini tanya, niatnya kodok itu gimana? Niatnya kalau sholat memulai Usolli fardhu dhuhri apa? Ginilah, iya kodokan fardhu. Dalam hatinya niat saya mengkodok sholat duhur 4 rakaat. Niat saya mengkodok sholat asar 4 rakaat. Niat saya mengkodok sholat maghrib 3 rakaat. Fardhu arba rakaatin pada. Wajib dikodok. Perjalanan jauh. kan bisa sholat sendiri. Pakai tahiyat aja.
Kalau bisa berjalan. Kan maksudnya dia itu membaca pun Kalau dia belajar mak, padahal mau dijamain. Kenapa? Kalau Kalau jamak itu perhatikan. Jamak itu ada dua ya. Jamak itu ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak gini loh. Tak tahu kayak gini. Belajar deh. Jamak itu ada dua. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Takdir ya. Jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu duhur sama asar dikumpulkan di waktu duhur. Upamanya nggak tahu. Itu pelajaran kelas MTS itu ya. Jamak takdim itu duhur sama asar dikumpulkan di waktu duhur. Jamak takdim, ya. Kalau jamak takhir, duhur sama asar dikumpulkan di waktu asar. Itu jamak takhir. Paham ya? Bingung? Ya. Itu jamak. Ya. Pengertiannya begitu. Itu jamak. Kosor bagaimana? Artinya kosor bagaimana? Apa kosor? Hah? Artinya kosor apa? Hah? Apa kosor? Meng-meng. Hah? Meringkas. Kosor itu meringkas. Jamak itu mengumpulkan duhur dan asarnya. Kalau kosornya meringkas, asalnya 4 rakaat menjadi 2. Asalnya 8 menjadi 4. Nah, kalau maghrib sama subuh kan sholatnya ada 2. Ada jamak takdim, jamak takhir. Itu sholatnya awalnya tetap melakukan sholat maghrib seperti biasanya. Tapi setelah itu menambah 2 rakaat untuk sholat isaknya. Yang boleh dikosor itu, yang diboleh jamak dan kosor itu sholat duhur, asar, maghrib, isya. Subuhnya tidak bisa. Masa 2 rakaat ini dihitung? Kan selesai. Duhur sama asar itu jamak kosor. Jamak takdim kosor, lakukan sholat duhur. Di mana? Di Probolinggo, karena nanti mau ke Madura. Jadi di Madura langsung sholat maghrib. Maghribnya kosor lagi dengan isaknya. Berarti isaknya tidak usah sholat, tinggal sholat maghribnya. Begitu. Tidak apa-apa. Jadi kalau saya kemarin kan ke mana itu? Saya kemarin itu ke Surabaya. Ya sudah. Jadi nyampe sini kan saya berangkatnya pagi. Nyampe Surabaya itu jam setengah 2. Jam 2 lah. Anggap malas lah, capek kan? Duhurnya ngomong, nanti saya akan jamak akhir saja. Tidak apa-apa. Berarti duhur kumpulkan di waktu asar. Sholatnya nanti jam asar sudah. Yang mana jamak takhir? Kosor bagaimana? Duhur dan asar kumpulkan menjadi 1 di waktu asar. Kosor menjadi 4 rakaat. Asalnya 8 menjadi 4. Enak, Islam itu mudah. Lakukan itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi waktu kepepet. Walaupun tidak kepepet, namanya musafir tidak apa-apa. Musafir kan udah jalan. Tidak apa-apa. Bukan mang-mang. Takut salah. Loh, apa yang salah? Yang penting kan niatnya. Niatnya ada tahu. Usolli fardod duhri wal asri jamak takdimi kusron lillahi ta'ala. Kalau ini kan saya sampaikan, kalau lupa tonton video saya, kan ada ini. Usolli fardod duhri wal asri jamak takdimi. Kalau takdim ya, kusron lillahi ta'ala. Kalau jamak takhir usolli fardod duhri wal asri jamak takhiri kusron. Tonton video saya. Makanya saya video ini biar bisa dilihat. Kapan-kapan yakin sampai akan merindukan video seperti ini. Kalau sekarang mungkin nggak merasa. Coba sampai nanti kalau sudah menikah punya anak, pasti video-video sampai saya sampai rindukan. Bisa saja, pasti ya. Sampai semua sudah besar, sampai semua sudah punya anak. Atau mungkin ada salah teman-teman kita yang sudah kita tiada.
Mana videonya itu? Pasti saya merindukan video-video seperti itu, yakin saya. Iya, iya kalau cuma besok-besok mungkin. Makanya saya buat video sebanyak-banyak seperti itu. Yang penting bermanfaat kepada orang. Kan begitu. Makanya saya apa yang saya ada dan saya punya dalam hati dan ilmu saya akan saya sampaikan lewat media. Karena satu-satunya memori yang hari ini paling awet itu di media. Kalau simpan di memory card saja habis, dimakan rayap habis. Tapi ketika ini kalau ada hal yang butuh yang mendengarkan bisa kita simak. Makanya di video saya itu sudah lengkap, banyak sudah kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan agama, saya vlog semua di video saya. Sudah lihat berapa banyak video saya? Apa? 10 video. 10 sih. Video lebih dari 200 ini. Enggak yang saya lihat 10 iya. video, belum keseluruhannya. Enggak ada tadi mau maghrib saya lihat maghrib saya sholat dulu. Tadi mau lihat data saya baca. Jadi itu ya, paham ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau sholat cuma urusan nikah, jangan sampai tidak sholat ya. Hati-hati, soalnya sampean kelak akan menikah ini. Hati-hati, ngomong baik-baik. Tukang riasnya, tukang rias. Saya dan Dani jam ini sampai jam sini. Kan biasanya dari sesudahnya asar itu dan sampai habisnya isya itu kan ada juga Pajang malam. kalau pajang malam Pajang malam. Ya kan ada tadi yang sunnah, tapi apa itu biasanya ada tuh. Tidak apa-apa, yang penting jangan sampai batal dulu. Tidak apa-apa, boleh gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Wuduk dulu, yang boleh itu wuduk dulu. Jangan sampai batal wuduknya. Tidak apa-apa, boleh dipakai untuk sholat, tidak apa-apa. Wong itu tidak mengandung najis. Yang tidak boleh itu tayamum. Apa salahnya tayamum? Harus tidak ada air. tidak ada air. Kering, apa lagi itu kan? Itu tayamum boleh. Atau dalam kondisi sakit. Teman-teman sakit apa? Iman nyaman itu. Tidak boleh. Tayamum. Tayamum gimana tuh? Begitu. Kalau bagaimana solusinya? Solusinya wuduk dulu. Harus nahan wuduk sampai jam segitu. Ketika waktunya waktu sholat, ya taruh beberapa baju saja yang besar itu. Masa aku jong pakai bergelap-gelap gitu. Jadi taruh beberapa baju saja sholat. Tidak apa-apa sudah. Boleh itu. Kalau duduk sama suaminya, jadi tinggi-tinggi. kan foto itu tadi Pegangan tangan. Tidak boleh. Ngomong, tidak usah pegang dulu mas. Gitu. Nanti malam sudah, tidak usah pegang, semuanya sudah habisin. Gitu. Kenapa mau foto itu? Untuk foto-fotonya kan cuma maghrib. Kalau isya kan panjang kan? Isya kan panjang. Maghribnya saja dari maghrib sampai ke isya itu. Setelah selesai sholat maghrib, sudah tidak apa-apa wis. Pokok sebelum sholat maghrib jangan pegang dulu saya. Gitu. Khawatir batal untuk saya mau sholat maghrib. Sampaikan ke suami, sampaikan. Tidak usah pegang-pegang saja. Nanti malam habisin sudah saya. Tidak apa gitu. Ya, ketika udah itu dari rumah. Hah? Gimana? Ketika ada udah. Oh tidak masalah. Kita nyaman saja. Tidak enak. Tidak langsung malam pertama. Wah, Iya kan? Iya. Tidak enak, betul sampai tidak enak. Ini pengalaman nih. gurunya minum. Iya, tidak enak. Kalau menikah awal itu langsung ketika udur tidak enak ya.
Pokok itulah. Pokok kalau cuma sampean utuh tidak masalah sudah. No problem, tidak masalah. Jadi sampean menikah kapanpun, tidak sholat tidak masalah ketika sampean utuh. Kalau sampean kondisi suci, hati-hati pokoknya. Aturlah. Saya kira bisa, kalau sampean atur bisa. Bisa solusinya yang paling tepat itu ya wudu dulu sebelum nyampe waktunya. Jangan sampai batal wudunya. Suaminya jangan bilang, jangan sentuh dulu saya, khawatir saya batal sholat saya. Kalau pakai kaos tanah itu udah masalah. Tidak apa-apa juga. Kalau pengiasnya biasanya laki-laki itu tak bencong itu kan. Ya ngomong baik-baik. Kan disentuh itu kan percuma kalau dia udah utuh. Enggak semua Penghias itu bencong atau laki-laki. Iya. Ada yang perempuan kan. Kalau memang begitu, ya kita komunikasikan saja. Mas, ada lagi yang ininya dihabisin itu. Oh keren. Ya ngomong, ada juga yang tidak dihabisin karena memang tidak nyampe. Tapi tidak apa-apa kalau di Tidak. Katanya ada duanya. Dua. Seroba nak ngomong Khalifah. guys malah ya kan. Khalifah. Ibu Mertuanya sampean ya? Iya. Tak ada yang minum guys mana. Sampai Doanya sudah kan ada doanya biasanya. Ada. Tidak apa itu dah. Tidak apa-apa. Cuma itu apa? Kalau memang sampean punya suami harus izin suaminya. Itu pun kalau boleh. Kalau tidak boleh jangan. Tak ada bosan ini kan nih. Karena biasanya ketika seperti itu tidak bagus lah. Ini yang film. Udah saya pernah aku perlu aja jadi kata. Ya, jadi itu pokok sholat itu sampai hati-hati ya, jangan sampai ada rasa keagungan. Maka kalau jenengan punya rasa keagungan maka akan merusak hati. Hati itu penyakit yang paling sulit kita taklukkan. Jangan sampai biasanya yang pakai penyakit hati itu ya iri. Sampai mungkin sekarang nggak terasa punya rasa iri ini nggak terasa. Coba sampai kalau punya rumah tangga, ngapain ndak iri? Sampai berumah tangga satunya ada ada rumah tiga sampai sama-sama punya anak punya suami. Tetangganya kanan kiri itu iya 1 bulan beli sepeda, 1 bulan beli mobil, 1 bulan buat rumah yang bagus. Terus keluarganya bahagia, senang tiap pagi keluar jalan-jalan. Sampai di rumah jangan jalan-jalan, untuk dimakan saja susah. Kadang hatinya kan iri kan, dengki, akhirnya iri. Merasani orang, bang begitu. Orang yang kaya digelek-gelekin begini begitu. Akhirnya setelah irinya yang memuncak, punya rasa dengki ke orang lain. Dengki apa? Lewat dikasih paku. Itu hal yang fatal. Hati-hati. Saya mumpung masih sekarang, saya memberitahu sampean. Hati-hati, jangan sampai terpesona oleh oleh penyakit hati ini. Kata Rasulullah, jadi musuh yang paling besar akhir zaman itu bukan memusuhi orang, tapi menaklukkan hawa nafsu kita. Satu. Yang kedua, perempuan hati-hati, rawan biasanya rawan. Di sebuah khawatir sampean kelak, ini ingat ya, ini ada videonya, ingat. Khawatir kelak sampean ditakdir oleh Allah bersuami pas cerai, punya anak 1, belum punya anak 2 pas cerai. Hati-hati, biasanya seorang perempuan ketika bercerai dan menjadi janda itu akan menjadi pesona godaan banyak laki-laki, dan itu membuat sampean akan melewati ujian yang sangat berat. Kenapa kok begitu? Karena tidak semua perempuan itu mampu melewati itu. Kenapa kok tidak mampu melewati itu? Satu, tidak bisa kita pungkiri, setiap perempuan pasti butuh nafkah. Setiap perempuan itu pasti butuh nafkah. Yang pertama nafkah dohir, yaitu adalah butuh asupan keuangan setiap hari yang harus dibutuhkan oleh seorang perempuan. Pasti itu. Mau minta ke orang tua kan sudah sepuh. Satu itu. Yang kedua, tidak usah dipungkiri, seorang perempuan itu pasti butuh belayan. Butuh kasih sayang, butuh lelembutan tangannya seorang suami yang punya tanggung jawab. Itu jangan dipungkiri. Nah, kalau sampai posisinya janda, habis bercerai, tidak semua perempuan bisa melewati itu. Kadang pola pikir kita stres.
Psikologis kita itu down, stres. Banyak perempuan satu yang bunuh diri, banyak kan? Perempuan yang seperti itu stres bunuh diri. Ada perempuan yang stres melacur dari kemana-mana. Alasannya kerja, tapi melacur di sana. Iya kan? Ya. Apa yang saya omongkan benar kan? Nah, Benar. Hati-hati. Saya ngomong seperti ini itu mumpung dari sekarang. Jadi jangan sampai stresnya sampean itu jangan sampai merusak syariat yang ada. Satu kali zina 70 tahun semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 70 tahun. Sedangkan umur kita belum sampai umur 70 tahun. Satu kali zina. Kalau pelacur berapa kali zina? Dan di sini tuh tetangga-tetangga kita ini sudah ada yang seperti itu. Termasuk murid saya. Ada yang sekarang melakukan itu. Murid-murid saya yang dulu-dulunya yang sekarang melakukannya. Bahkan kemarin juga sempat viral juga begitu, ada itu. Murid saya itu dulu, murid SD saya dulu ada sampai sekarang. Ini perhatikan ya. Ini saya ngomong bukan guyon ini. Perhatikan. Ini ada videonya lengkap, bisa disimak nanti kapan-kapan. Kalau sampai rindu dengan apa yang saya sampaikan, disimak baik-baik video ini. Hati-hati. Karena tidak semua hidup ini perjalanannya mulus kan? Tidak semua hidup itu mudah. Hidup ini tantangan. Hidup ini ujian. Semuanya butuh perjuangan. Doa langsung mulus. Banyak teman-teman sampai sekarang yang sudah menikah, cerai itu banyak sekarang. Itu kalau tidak kuat. Tapi saya berharap mudah-mudahan sampai tidak cerai. Satu kali menikah langsung kita sampai mati. Tapi tidak saya ngomong apesnya saja. Ya, kalau sampai neko-neko nanti sampai selingkuh, sampai senang-senang lain bisa cerai. Ketika cerai sampai terjadi itu psikologisnya sampai down, tidak ada. Solusinya kalau tidak melacur, bunuh diri. Itu sudah. Lupa sampai sudah ibu lupa. Kenapa? Stres. Orang tua sudah sepuh. Kalau dulu kan minta uang ke orang tua, minta harta ke orang tuanya sudah sepuh. Orang tua semakin sepuh, matinya kan sampean tidak punya pegangan, suaminya tidak ada. Apa yang bisa sampean berbuat selain melacur? Itu. Saya ingatkan mumpung sekarang, hati-hati. Makanya mulai sekarang jangan sampean jangan leha-leha. Jangan senang-senang. Bagaimana caranya? Jadilah perempuan yang betul-betul dekat kepada Allah. Lakukan yang terbaik. Biar langkahnya sampai itu kelak akan dicatat sebagai amalan soleh, dan ketika berumah tangga akan sampai dibantu oleh Allah untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu. Karena sampai itu calon seorang ibu dan seorang ibu rumah tangga itu akan memberikan ngopeni anak, ngopeni suami. Begitu. Makanya kalau sampai tidak kuat, jadi perempuan itu hal yang paling kuat dalam ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tidak kuat, selesai semua, habis. Nah, makanya ada guru saya bilang kalau ingin kaya menikah. Kenapa? Karena ketika seorang suami menikah, tempatnya uang itu punya. Kemana dia ke istrinya? Akhirnya banyaklah orang-orang yang menikah, setelah menikah sukses. Jika gara-gara itu, barokahnya pernikahan. Kalau belum menikah, saya saja kemarin belum menikah. Padahal saya sudah punya pekerjaan ngajar di guru SD itu. Belum menikah saya mau beli pulsa saja repot, tidak buat beli pulsa. Ya. Padahal saya punya gaji ketika itu. Tapi setelah menikah, alhamdulillah bisa beli ini, bisa beli itu, bisa beli ini. Sampai tidak bisa ke orang tua terus. Minta bagi bensin saja sampai minta. Mau dapat dari mana? Tapi ketika menikah, ada rezeki sudah. Mandiri. Tapi itu hati-hati. Jadi perjalanan sampai panjang. Jangan neko-neko. Ya, jangan neko-neko. Neko-neko itu apa maksudnya? Ya berbuat di luar seharusnya sampai berbuat. Perempuan, fundil-fundan itu sama laki-laki. Padahal bukan suaminya. Padahal bukan siapa-siapa. Nah, tidak ada ceritanya sandal merah berpasangan dengan sandal biru. Tidak ada ceritanya. Di dunia ini pasti ada siang dan malam. Artinya kalau sampean perempuan yang jelek, nanti sampean akan dapat suami yang jelek. Nah, itu kan? Kalau sampean bagus, orang baik-baik, perempuan baik-baik, kelak sampean punya suami yang baik.
Begitu. Pasti itu sudah. Loh, ada Ustaz, perempuan yang baik-baik suaminya kok jelek. Itu ujian. Kalau sedang bisa menjalaninya, istrinya surga, suaminya neraka. Nah, contoh Fir'aun kan, tahu sama Raja Fir'aun kan, yang ganas, dolim, itu suaminya istrinya Siti Aisyah itu masuk surga. Padahal Fir'aun seperti itu. Ya, Siti Aisyah kan, nama istrinya Fir'aun kan Siti Aisyah kan, itu masuk surga. Suaminya Raja Fir'aun. Asia. Lah Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah. Itu surga, masuk surga. Ada lagi Nabi Lut, seorang nabi. Istrinya masuk neraka. Kenapa kok begitu? Ikut itu. Nabi Lut. Bukan Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut masuk neraka istrinya. Nabi Lutnya masuk surga. Kenapa? Karena Nabi Lut tidak ikut suaminya. Ada lagi Nabi Nuh. Ya, bapaknya surga, Kan'an, hianat kepada ayahnya masuk neraka. Nah, itu. Berarti sampean kalau nanti tepat tidak punya suami yang bagus, yang baik, sabar saja, jalani dia saja. Yang penting kewajiban sampean terpenuhi, selesai sudah. Urusan sampean itu sudah urusan mereka. Begitu. Karena hidup ini ujian. Sampean bisa saja masuk surga, suaminya neraka. Suami punya tanggung jawab memberikan bimbingan kepada seorang istri. Istri tak wajib. Mas, sholat mas. Enggak, sudah. Kalau istri tidak sholat, istrinya tidak beritahu, suaminya dosa. Pas muslim punya anak nanti yang tidak mondok, muslim tidak sholat, bolong-bolong pun sholatnya. Istrinya tidak sholat, muslim tidak beritahu, dosanya istri juga muslim kebagian dosanya istrinya. Selama itu berapa kali tidak sholat berarti muslim kebagian tidak sholat juga apa dosanya juga. Tapi kalau muslim tidak sholat, istrinya tidak kebagian dosanya. Nah, itu bedanya. Makanya ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisa. Suami itu punya tanggung jawab kepada seorang istri. Makanya kalau cuma laki-laki cuma cucu kemi cari gitu. Jadi walaupun pubertas pertama itu jangan anak-anak pubernya dopok-dopok begini. Tinggal dari sebulan nih pengen saya pun sak pesa. Kan begitu. Begitu. Ini nanti. Apa walaupun jangan yang tua. Tekuni-kuni lah ini. Ya, makanya seorang laki-laki itu kalau menikah seharusnya umur 23, 24, 25 gitu, laki-lakinya. Kalau perempuannya umur 19, 20 begitu. Kenapa? Karena psikologis dan mentalnya itu seorang laki-laki sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena kalau laki-laki mainnya kan nafsu, mainnya pola pikir, selesai ya selesai. Tapi kalau perempuan tidak bisa, mainnya perasaan. Kalau laki-laki kan ingin dihargai, tapi kalau perempuan ingin dimengerti, kan begitu. Beda. Cara mengatasinya beda. Iya kan perempuan kan? Perempuan itu tidak butuh apa-apa, hanya butuh dimengerti. Kan begitu. Iya kan? Butuh dimengerti itu saja sudah. Itu menurut senjata yang paling ampuh kalau ingin dimengerti. Kadang perempuan tidak mau berucap, tidak mau berlisan. Tapi ketika dia mengerti walaupun hanya sepucuk bunga kecil apapun sangat berharga dalam hatinya. Karena perempuan ingin dimengerti. Tapi kalau laki-laki ingin dihargai, jerih payahnya ingin dihargai seorang perempuan. Walaupun hanya ucapan kata-kata yang hanya beberapa kalimat saja, itu sangat berarti pada suaminya. Makanya seorang laki-laki itu boleh menikah 2, boleh menikah 3, boleh menikah 4. Kenapa? Ya karena begitu. Kalau kebutuhan laki-laki butuh sekarang, pengen sekarang harus selesai sekarang. Itu laki-laki. Makanya laki-laki banyak menikah itu gara-gara nafsu, ingin saat selesai. Tapi kalau perempuan tidak bisa, ganti-ganti pasangan tidak bisa, karena perempuan itu hanya perasaan. Tidak mungkin perempuan saya tidak suka cuma ingin senang saja, tidak bisa perempuan. Pakun perasaannya terlibat di situ, terlibat asmara. Laki-laki sama dengan ayam itu, ayam di rumah. Maret nyuduko lah buruman deman. Laki-laki gitu. Ya, itu. Artinya kenapa? Kita jadi sampean semua sudah masuk SMK, sampean semua sudah MTS. Sebentar lagi kan menjadi ibu rumah tangga. Pasti itu. Ya, pasti itu. Makanya hati-hati, tetaplah istiqomah, perbanyak bersujud kepada Allah.
berbanyak mendekat kepada Allah, biar sampean semua dilindungi Allah dan diberikan kuat dohiran wa batinan untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf teman-teman, sahabat-sahabat dan semuanya, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.